Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andreas Wardana, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Elektronika Lanjut. Kali ini kita akan memaparkan tentang proyek tugas akhir mata kuliah kita, yaitu dari kelompok 5, yaitu Smart Trash Bin, sistem pemilah sampah otomatis berbasis machine learning dan IoT. Nah, jadi apa itu Smart Trash Bin? Itu adalah tong sampah pintar yang menggunakan kamera dan model machine learning untuk mengenali jenis sampah, lalu menggerakkan servo secara otomatis agar sampah masuk ke kompartemen yang sesuai. Alat ini juga disertai dengan monitoring volume real time. Nah, bisa dilihat di sini flowchart-nya. Lalu di sini akan menggabungkan computer vision, embedded system, dan web monitoring dalam sistem terpadu. Lalu ESP32 itu berperan sebagai pengendali sensor, aktuator, dan komunikasi data dua arah. Selanjutnya, nah ini adalah hubungan antar komponen yang dimana kamera akan video stream ke laptop, lalu dari laptop ini akan ke MQTT broker, lalu selanjutnya ini dari MQTT broker ada ke ESP32, dari ESP32 itu akan ke sensor dan servo dan flash web server, lalu dari itu dari flash web server akan ke dashboard monitoring. Selanjutnya, untuk komponen yang kami gunakan di sini ada ESP32, webcam ACSR04, HX711 dan load cell, servo motor, dan buck converter. Untuk perangkat lunak yang digunakan di sini ada Python, OpenCV, PyTorch, Flask, Mosquito MQTT, dan Arduino IDE. Oke, selanjutnya di sini ada sumber dari dataset yang kami gunakan. Itu berasal dari website Kaggle yang dibuat oleh Suman Kunwar dan satu kolaborator. Dataset ini memiliki skor kualitas atau usability 10, bebas digunakan untuk riset dan pengembangan, serta memiliki 10 kelas atau jenis sampah. Nah, 10 kelas tersebut ada baterai, biological, cardboard, cloth, glass, metal, paper, plastik, shoes, dan trash. Dataset ini memiliki total 12.259 gambar. Dan dataset ini dibagi menjadi 3, 70% untuk training model, 15% untuk validasi selama training dan mencegah overfitting, terakhir 15% lagi untuk tes setelah proses training selesai. Lalu untuk proses training yang dilakukan ini terdiri dari 2 tahapan. Di stage pertama itu backbone efficient net B3 dibekukan atau di freeze sehingga layar classifier yang dilatih selama 10 epochs. Tujuannya agar classifier ini terlebih dahulu mampu menyesuaikan diri dengan dataset sampah tanpa mengubah fitur dasar yang sudah dipelajari dari ImageNet. Lalu pada stage 2 ini dilakukan fine tuning di mana seluruh parameter model itu dibuka kembali atau di unfreeze. Lalu untuk hasil akhir akurasi model didapat 96,17%. Lalu pada slide ini menunjukkan confusion matrix, yaitu hasil perbandingan antara kelas sebenarnya dengan hasil prediksi model. Semakin banyak nilai yang berada pada garis diagonal, berarti semakin banyak data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Dapat dilihat pada slide ini bahwa hampir seluruh prediksi berada pada diagonal, sehingga menunjukkan model memiliki performa yang baik. Namun tetap masih ada kesalahan yang terjadi pada beberapa kelas yang memiliki karakteristik visual yang mirip, seperti plastik dengan gelas atau paper dengan cardboard. Lalu pada bagian ini ada protokol yang komunikasi yang digunakan pada sistem kami, yaitu ada MQTT. Ini untuk komunikasi antara laptop dengan ESP32, di mana ESP32 itu mengirim permintaan klasifikasi ke laptop saat objek tervalidasi oleh sensor, lalu laptop mengirim balik label hasil klasifikasinya ke ESP32. Lalu ada protokol HTTP juga.
Ini digunakan untuk mengupload data volume sampah yang dari sensor ke web server untuk dimonitoring. Oke, selanjutnya itu ada alur kerja sistem. Nah, alur kerja sistemnya itu pertama objek sampahnya itu bakal masuk ke area sensor tongnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu sensor ultrasonik itu sama load cell itu bakal mendeteksi objek sama beratnya. Ketiga, ESP32 itu ngirim request klasifikasi ke laptop via MQTT. Terus yang keempat, di laptop gambar tersebut diklasifikasikan oleh model AI Efficient Net D3. Nah, kelima, hasil klasifikasi itu dikirim balik lagi ke ESP32. Terus selanjutnya, ESP32 ngegerakin servo motor buat ngebuka penutup tong sesuai kategorinya, yaitu organik atau anorganik. Selanjutnya, sensor volume itu bakal baca kapasitas tongnya berapa. Terus selanjutnya lagi data volume dikirim ke dashboard monitoring. Nah, jadi seluruh prosesnya itu berjalan otomatis dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya untuk pemantauan kita punya dashboard monitoring. Nah, di sini volume tong organiknya itu ditampilin dengan indikator warna hijau. Terus volume tong anorganiknya itu dengan indikator warna biru. Datanya itu diupdate secara real time setiap beberapa detik tanpa perlu di-reload. Kelebihan lainnya itu dashboard ini bisa diakses dari perangkat manapun selama masih dalam satu jaringan yang sama. Nah, jadi petugas bisa langsung tahu tong mana yang sudah penuh. Selanjutnya di sini kami akan mendemonstrasikan project Smart Trash Bin berbasis image classification dan sensor sebagai validator. Bisa kita lihat di layar laptop ini ada dua tampilan. Yang pertama ini ada terminal dan juga ada kamera. Di sini pada bagian terminal bisa kita lihat bahwa ESP32 sudah berhasil connect ke IP laptop dengan klien ID ESP32 Trash Bin dan melakukan subscribe ke topik trash result. Ini merupakan bukti bahwa ESP32 dan laptop sudah bisa berkomunikasi dengan protokol MQTT. Lalu pada layar ini adalah layar image classification yang terhubung dengan kamera yang ada pada tong sampah kami. Pertama-tama untuk bagiannya bagian sini ada kamera untuk menangkap citra yang ada di tong sampah atau gambar yang ada di tong sampah. Pada bagian belakang tong sampah ini ada beberapa komponen. Di sini ada LM2596 sebagai buck converter untuk menurunkan tegangan. Di sini ada amplifier untuk memperkuat sinyal dari sensor load cell, ini AX711. Lalu di sini ada ESP32. Lalu pada bagian samping sini ada sensor HCSR04 untuk mendeteksi adanya objek di penutup tong sampah. Lalu pada bagian bawah tong sampah ini ada motor servo, dan pada bagian yang sama juga ada HCSR04 sebagai pengukur ketinggian volume sampah. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan langsung di mana sampah akan dimasukkan ke dalam tong sampah dan tong sampah akan mengklasifikasikannya. Untuk bagian kanan dari tong sampah ini adalah benda untuk anorganik dan bagian kiri tong sampah ini adalah untuk organik. Di sini ada beberapa benda. Pertama kita akan menggunakan metal dulu. Langsung kita taruh aja. Bisa kita lihat pada layar ini terdeteksi metal dan sampah jatuh ke bagian anorganik di sebelah kanan. Selanjutnya di sini akan dicoba untuk benda organik. Di sini ada tomat, bisa kita langsung taruh juga. Bisa kita lihat terdeteksi organik dan sampah jatuh ke bagian kiri. Selanjutnya di sini juga ada beberapa sampah organik. Ini bisa kita langsung taruh saja. Terdeteksi organik dan sampah jatuh ke bagian kiri. Hasil ini menunjukkan bahwa
proyek kami bekerja dengan baik untuk membedakan sampah organik dan juga sampah anorganik. Selain itu, karena dataset sendiri memiliki 10 kelas, proyek ini memiliki skalabilitas yang luas, sehingga tidak hanya dapat membedakan antara sampah organik dan anorganik, tapi membedakan beberapa jenis sampah, sehingga tong sampah ini dapat dikembangkan lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, selain mengklasifikasikan jenis sampah, proyek kami juga memiliki output kedua, yaitu sebuah data yang ditampilkan melalui web server. Data ini menampilkan volume sampah yang ada di dalam tong sampah. Sebelumnya, karena keterbatasan hardware yang kelompok kami miliki, untuk deteksi volume sampah ini hanya berada pada suatu daerah di dalam tong sampah. Jadi untuk benar-benar akurat dalam pengukuran volume sampah harus terdistribusi secara merata. Di sini bisa kita lihat sebenarnya untuk daerah yang dideteksi itu ada di ujung-ujung antara pembatas di ujung sana, dan bisa kita lihat bahwa benda-benda ini belum ada di ujung, dan tampilan pada web server ini menunjukkan 0%. Jika kita menggeser, ini benda ini sudah ada di ujung-ujung daerah yang dideteksi, dan bisa kita lihat bahwa volume sampahnya berubah dari yang tadi 0% menjadi 3% untuk organik dan 5% untuk anorganik. Dimana ini sesuai karena yang sebenarnya dideteksi di daerah organik itu adalah bawang, yang dimana itu lebih pendek dibandingkan logam yang atau metal yang ada di sampah anorganik. Ini menunjukkan bahwa selain hasil klasifikasi yang telah berhasil, penampilan volume sampah ke dalam web server untuk monitoring juga berhasil, sehingga semua output yang dibuat dalam proyek kami ini telah dibuktikan berhasil 100%. Selanjutnya, kita bahas evaluasi proyek, yaitu kelebihan dan keterbatasan sistemnya. Untuk kelebihannya dulu, pertama, klasifikasi sampah otomatis dengan akurasi tinggi 96,17% menggunakan Machine Learning Efficient Net B3. Kedua, proses pemilihan fisik berjalan sepenuhnya otomatis lewat servo tanpa intervensi manual. Yang ketiga, monitoring volume tong real time itu bisa diakses dari perangkat manapun dalam jaringan. Yang keempat, arsitektur dual core FreeRT OS di ESP32 itu bikin sensor, servo, dan komunikasi itu tetap responsif. Nah, terus untuk keterbatasannya, yang pertama itu sistemnya itu belum sepenuhnya embedded karena inferensi AI dan web server masih jalan di laptop. Kedua, masih bergantung pada laptop dan koneksi Wi-Fi lokal yang harus selalu aktif. Ketiga, belum portable atau standalone, jadi masih sulit banget buat deployment skala luas. Yang keempat, ada latensi tambahan karena komunikasinya itu bolak-balik via MQTT ke laptop. Nah, yang terakhir itu sistem hanya bisa memilah satu jenis sampah dalam satu waktu. Nah, terakhir, kesimpulan dari proyek Smart Trash Bin ini, pertama, klasifikasi AI itu berhasil. Model EfficientNet B3 itu mampu mengklasifikasikan 10 jenis sampah secara real time. Terus yang kedua, pemilahan otomatis ESP32 itu berhasil menggerakkan servo untuk memilah sampah berdasarkan hasil AI. Ketiga, komunikasi itu stabil, terus protokol MQTT-nya dan HTTP-nya itu berjalan stabil, connect sama AI-nya, microcontroller, sama dashboard-nya. Nah, yang keempat, monitoring real time, dashboard-nya itu berhasil menampilkan volume tong organik dan anorganik secara langsung. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Smart Trash Bin, sistem pemilah sampah otomatis berbasis machine learning dan IoT. Kami berharap sistem ini bisa membantu mengatasi permasalahan pemilahan sampah dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien.